Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, hari ini tadi Ibu dapat kabar kalau di kelas ini banyak yang nggak masuk ya? Iya, Bu. Oke. Ya, untuk mengawali hari ini, mari kita berdoa dulu seperti biasa. Karena walaupun tadi pagi sudah berdoa, tapi kita tetap harus berdoa lagi gitu ya. Ya, dipersilakan Husni untuk berdoa. Sebelum kita melakukan pembelajaran, berdoa menurut agama saya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya sudah dibawa materinya untuk pembuatan dari treatment dari masing-masing kelompok. Udah siap ya? Oke, ya. Untuk hari ini seperti biasa kita pasti ada materi dulu, baru nanti kita presentasi yang namanya director treatment. Ya kan? Waktu minggu lalu fungsi dari director treatment itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Director treatment fungsinya apa? Untuk memudahkan pasien. Ya, untuk memudahkan kita ketika syuting. Terus apa lagi kira-kira untuk gate ya, atau untuk memandu kita ketika syuting. Jadi kita nggak asal-asalan kalau kita lagi syuting gitu ya. Jadi udah tahu nih jalannya mau kemana gitu ya. Terus dari director treatment, kira-kira di sini ada yang tahu nggak alat apa aja sih kalau jadi kameramen selain kamera yang kita gunakan? Tripod, terus apa lagi? Tripod, terus slider, apa lagi? Ayo yang kalian tahu tuh. Stabilizer. Kenapa? Gimbal atau stabilizer masih sama ya. Biasanya penyebutannya kayak gitu ya. Ya, kali ini kita akan mengenal yang namanya perangkat atau peralatan pendukung dari si kamera. Kira-kira apa aja yang kita bisa ketahui ya? Apa fungsi dari peralatan pendukung kerja kamera yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Fungsinya buat apa dia? Contohnya kayak tripod tuh yang memudahin buat stay, kamera itu stay gitu. Ya, atau seimbang gitu Ya. ya. Nah, terus selain tripod tadi ada namanya monopod katanya. Apa bedanya si tripod sama monopod? Ayo, tripod. Kalau bahasa Inggris dari tri, artinya berapa berarti? Kalau mono, ya satu. Atau biasanya kalau di audio ada mono, ada juga stereo gitu kan? Kalau mono berarti terdengarnya cuma satu. Kalau stereo berarti stereo dua. Ya, kalau misalkan segala arah berarti kan omni kan kalau di audio. Nah, bedanya kalau di mono di sini berarti hanya satu nanti penopangnya gitu ya. Ya, untuk di kompetensi dasar kali ini yaitu di 3.5 tentang menerapkan prinsip kerja kamera dan perangkat pendukung kamera gitu ya. Dan di keterampilannya nanti tentang memperagakan prinsip kerja kamera dan perangkat pendukung kamera. Tujuan pembelajarannya nanti kalian bisa menyelesaikan prinsip kerja kamera, ya kan? Yang kedua ada mengoperasikan perangkat pendukung kameranya. Yang ketiga mengorganisasikan perangkat pendukung kamera, gitu ya. Nah, definisi peralatan kerja kamera, ya coba Farid dibaca. Ya, tuh bawahnya. Peralatan pendukung yang berfungsi memudahkan seseorang dalam melakukan perekaman video. Peralatan ini dapat berupa aksesoris kamera ataupun alat pendukung untuk memposisikan kamera. Nah, definisi dari peralatan kerja kamera sendiri sudah dijelaskan bahwa ini untuk memudahkan seseorang dalam melakukan perekaman video gitu ya, ataupun melakukan proses pengambilan gambar, benar nggak? Bukan berarti dia menjadi menyulitkan si kameramen ataupun videografer gitu ya.
Terus selain itu aksesoris selain si tripod gitu kan. Aksesorisnya apa kira-kira kalau dari kamera? Apakah kita cuma pakai kamera aja terus sama tripod doang? Terus videonya bisa keambil? Hah? SD card, betul. Apalagi? Lighting, ya. Lensa, ya, betul, pendukung. Terus selanjutnya? Clip on untuk audio, ya. Selanjutnya? Kenapa? Filter, ya bisa. Yang paling utama, yang kalian lupakan. Ayo Pak, kamera nggak bisa hidup kalau nggak ada baterainya. Itu dia, ya kan? Makanya aksesoris kamera itu penting banget. Salah satunya adalah baterainya, kalau nggak dimasukin ke kamera nanti dia nggak. Di sini ada namanya jenis-jenis peralatan pendukung kerja kamera. Ada yang namanya tadi tripod. Jelas sekali namanya tripod, berarti penopangnya itu ada 3, ya kan? Kalau 2 ada nggak sih yang 2? Berarti tupod kah? Nggak ada ya kayaknya, kayak cuma tripod sama monopod gitu kan. Tripod berfungsi untuk apa ya tadi? Ya, nah cuma kali ini ibu tidak bawa tripod ya. Biasanya kalau tripod itu yang saya bawakan kali ini adalah sebuah monopod, tapi dikasih aksesoris lainnya untuk memudahkan siapa namanya seorang videografer ataupun kameramen untuk menstabilkan badannya gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan seorang kameramen ataupun siapapun itu biasanya badannya itu nggak stabil ya kan. Terkadang napasnya ada yang tersengal-sengal gitu kan. Jadi kayak nggak ini ya. Apalagi kalau misalkan orang tersebut punya penyakit apa namanya? Asma bisa. Jadi ini ya gemeteran kalau dibilang. Jadi ya tremor, nah itu dia. Tadi saya lupa namanya itu. Jadi fungsinya si tripod ataupun monopod dia bisa menyeimbangkan nanti gambarnya bagaimana gitu ya. Atau kenapa sih ada yang monopod? Kenapa nggak pakai tripod aja? Ada yang tahu nggak? Ayo. Mungkin lebih simpel aja. Simple bisa. Biar lebih enak juga kalau mau dibawa. Nah, jadi kembali lagi ke fungsinya tadi. Kalau pendukung kamera itu untuk memudahkan si pengguna gitu ya. Ya. Nah, ini dia monopod. Hampir sama fungsinya sebagai penyangga kamera. Namun, dia memiliki fasilitas operasi yang kurang seperti tripod. Kalau di tripod kita bisa yang namanya movement kamera, ada yang namanya tilt up, tilt down kemarin ya kan? Terus juga bisa pan right, pan left, ya kan? Tapi kalau di monopod hanya still. Nah, jadi inilah sih kekurangan dari si monopod gitu ya. Nah, apa ini namanya? Shoulder rig, ya kan? Kamera bergerak memutar di sudut penempatan angle rekaman. Ya, shoulder rig di sini, ini dia alatnya. Jadi kita taruh, kalau bahasa Indonesia dari shoulder apa? Pundak ya. Jadi kita taruh di sini kameranya. Nah, dengan posisi handheld atau tidak menggunakan tripod, kita bisa menggunakan fasilitas dari si shoulder rig. Ya, artinya ketika kita kurang stabil, dia bisa membantu kurang lebihnya untuk menstabilkan gambar yang kita akan ambil dengan cara posisi handheld gitu ya. Tadi ada yang nyebut slider cam. Nah, ini dia slider cam. Biasanya buat apa nih si slider ini? Gimana? Ya, jadi biasanya nih sisi kan jadinya slider ini, nah dia punya rel sendiri gitu ya. Jadi dibantu dengan di sini ada yang namanya, saya lupa, pokoknya seperti kereta-keretaan tapi kita bisa bikin track in ataupun track out di kamera movement gitu ya.
atau bisa juga crop, tapi dengan cara tetap di move gitu ya. Si slider ini bisa membantu ketika kita mengambil gambar ataupun jenis kamera movement begitu ya. Jadi misalkan nih, apakah kita ketika menggunakan si slider cam ini di setiap scene harus pakai slider atau enggak? Enggak kan? Kenapa? Fungsinya apa nih? Untuk mungkin bisa ambil beauty shoot ya biasanya kan, atau gambar-gambar cantik untuk dari out frame ke in frame gitu kan. Tahu kan out frame ke in frame? Dari luar misalkan ke dalam, wis gitu kan. Misalkan nih kameranya di sini, terus nanti dari kanan ke kiri ngambil gambarnya gitu kan. Nah, gitu ya. Tapi kembali lagi bukan berarti ngambil gambarnya kayak main mobil-mobilan ya kan, langsung disengeng gitu kan, enggak lah, nggak bisa. Yang ada nanti editornya marah, nih gambarnya siapa nih gitu kan. Jadi tetap dipergunakannya itu sesuai dengan fungsinya gitu ya. Walaupun dia ada klaher namanya nih untuk roda-rodaannya, kita bisa bikin sendiri DIY gitu ya menggunakan si klaher itu. Nah jadinya tetap kamera itu bisa bikin yang namanya kamera movement itu tadi, ada track in dan track out gitu. Walaupun kita nggak punya rel kereta yang seperti kita lihat kalau lagi syuting di PH-PH gitu ya, kita mau bikin track in track out nih, tapi gimana caranya? Ada yang punya ide lain nggak? Kadang anak SMK suka ngide gitu ya, kadang pakai kursi roda, ayo didorong, terus ditarik gitu kan. Bisa juga sih bicaranya, cuman kembali lagi ada alatnya yang sederhana yaitu si slider gitu ya. Oke, selanjutnya ya aksesoris kamera video, terus lighting. Ya jelas dong, kalau misalkan kayak kemarin kita memaksakan nih diafragmanya udah kita atur, kita sudah paling besar lah ya di situ kan, terang banget dong harusnya. Terus ISO-nya juga yang paling besar ataupun speed-nya juga yang sudah diseimbangkan, tapi tidak ngangkat juga warnanya, otomatis harus ditambah dengan lighting gitu. Ini untuk peralatan pendukung kameranya selesai, kita coba untuk presentasi di director treatment-nya. Nah, type objeknya long shoot, angle enable, still dengan audio suasana lingkungan, dan ada figuran masih berjalan di dalam gudang. Dan di scene 2, langsung scene 2A, Gabriel sedang berjalan menuju sekolah dengan type shoot long shoot, eye level, dan still yang masih sama, audionya berjalan. Cuman kali ini kita langsung ada subjeknya Gabriel, figuran, dan objek tas. Satu, kita habis menunjukkan halaman sekolah. Di scene 2 kita menggunakan set kaki, saya objeknya long shoot, angle-nya eye level, dan movementnya still. Kesha, Kira, dan Dewi. Berikutnya nomor 13, ada scene 7A. Scene 7A kita berjalan sambil sekali dan kertas sambil digurunya. Yang kesulitan dalam proses hunting ataupun casting? Kenapa? Kenapa pas casting? Kadang tuh kayak talentnya tuh nggak masuk sekolah. Kalau pakai murid di sekolah kan gitu, kadang halangannya tuh nggak masuk, sakit kayak gitu sih Bu. Jadi susah buat casting. Ya, kalau di sini kesulitannya? Kalau kita sih susahnya tuh nyari talent yang memang sesuai karakter. Oh, berarti sesuai dengan karakter. Kostum. Juga ya. Siap, oke. Berarti lebih kayak harus ada ini ya, karena memang bukan sekolah acting gitu kan. Ya, jadi harus bisa gimana caranya si sutradara nanti ngedirect gitu kan. Ya, boleh dikeluarkan handphone kalian. Kita coba, ada namanya post test atau pembelajaran hari ini kira-kira sudah bisa atau belum nih ya kan. Semalam saya sudah kirim ke via grup gitu ya, soal-soalnya boleh sambil diisi.
Ya, salah. Boleh dikerjakan dulu. Guys, 5 menit cukup ya untuk dikerjakan. Ya, ada yang betul semua? Salah satu. Ada yang betul semua di sini? Ya, minggu kemarin ada Arya, terus ada ada Putra yang betul, ada Fiona kemarin ya. Iya, oke. Ya, anak-anak, karena kita materi hari ini cukup, karena nantinya kalian akan melakukan proses syuting, ya kan? Iya, Bu. Dari Hasil tadi presentasi, kira-kira hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Seru nggak? Nanti sambil dicoba alat pendukung kameranya ya. Satu kelompok gitu ya, boleh dicoba. Terus ya, untuk menutup hari ini kita coba evaluasi. Siapa yang bisa kasih evaluasi untuk pelajaran hari ini? Ya, dari tiap kelompok saya minta satu-satu deh. Ya, dari kelompok sini dulu boleh. Peralatan pendukung kamera terdiri dari 4. Ada tripod, monopod, slider, sama rig solder. Isi dari director treatment adalah terdiri dari nomor, scene, shoot, type of shoot, angle, movement, dan description. Oke. Nanti untuk kelas 11 PF minggu depan kita bertemu lagi karena kita akan proses syuting ya. Nantinya tolong nanti lokasinya jangan jauh-jauh dari sekolah, kalau bisa di sekolah aja gitu ya. Karena guru pendampingnya agak repot nantinya. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Udah cukup ya. Cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.